Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin. Qala al-musannifu asy-syaikh Kyai Haji Hafid Abdurrahman fi kitabihi Mabadi Islamiyah Jutsani hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Ammal af'alul lati laysat fi maqdurihi wallati la qibala lahu bidaf'iha wa la yaqtadiha nizamul wujudi fahiyal af'alul lati tahsulu minal insani aw alaihi jabran anhu wa la yamliku daf'aha mutlaqan. Ya, adapun ini pembahasan tentang af'alul insan, ya, perbuatan manusia, bahwa ada dua dairah tani. Ada yang disebut dengan tusaitiru alaihi, ya, daerah yang menguasai dirinya, menguasai manusia, dan yang kedua yusaitiru alaiha, yang manusia menguasai daerah itu. Untuk manusia menguasai sudah kita bahas, yakni manusia makan, minum, berjalan, berdiri, duduk, taat pada syariat atau menentang syariat, itu pilihan dia mukhayyar, ya, bebas. Nah, sedangkan pada dairah tusaitiru alaihi, nah itu ada dua. Ada yang dikendalikan oleh nizamul wujud atau sunatullah, dan yang kedua yang tidak dikendalikan oleh sunatullah tapi juga perbuatan itu tidak dikuasai oleh manusia. Nah, inilah yang dibahas pada poin ke-15. Tadi disebutkan amal af'alu, adapun perbuatan-perbuatan allati yang laisat fi maqdurihi, tidak dalam kekuasaan manusia, wallati laqibala lahu bidaf'iha, yang manusia itu tidak punya kesanggupan untuk menolaknya, wala yaqtadiha nizamul wujud, tapi juga bukan tuntutan dari sunatullah, ya, fahiyal af'alul lati tahsulu minal insan, yaitu perbuatan-perbuatan, kejadian ataupun peristiwa yang peristiwa itu dihasilkan, ya, oleh manusia, ya, perbuatan itu dihasilkan oleh manusia atau menimpa manusia, au alaihi, maksudnya menimpa manusia. Apa contoh yang menimpa dirinya? Misalkan dia naik menara, itu pilihan dia, itu yusaitiru alaiha. Lalu di atas menara ternyata ada angin ribut, angin kencang, angin puting beliung mengenai dirinya. Nah, itu berarti alaihi, menimpa dirinya. Lalu kemudian dia jatuh ke bawah. Setelah terombang-ombang angin, jatuh di bawah, mengenai orang lain. Nah, berarti dianya itu mengenai orang lain. Itu tahsulu minal insan. Nah, dari sisi orang yang naik tadi, dia itu mengenai orang lain. Tapi mengenainya dia atas orang lain, itu bukan atas kehendak, bukan pilihan dia, di luar mukhayyar dia. Jabron, dia dipaksa, anhu, dari melakukan perbuatan itu, wala yamliku daf'aha, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya secara mutlak. Kamalau saqata sakhsun an zuhri ha'itin. Nah, ini contohnya seperti seseorang yang jatuh dari tembok, di atas tembok yang tinggi, ala sakhsin akhara, lalu mengenai orang lain, ya, menimpa orang lain. Jadi ketika dia terjatuh karena terombang-ambing angin puting beliung tadi, itu berarti menimpa dirinya. Nah, ternyata mengenai orang lain, itu berarti menimpa orang lain. Faqatalahu, lalu membunuh orang itu. Wa kama law atlaqa sakhsunin nara ala tairin fa asabat insanan lam yakun ya'maluhu faqatalahu. Atau sebagaimana seseorang menembakkan peluru, ya, ala tairin, yang targetnya itu adalah burung, fa asabat insanan, tapi ternyata nar itu, maksudnya di sini peluru itu mengenai manusia, ya, mengenai orang lain, meleset menembak burung, tapi ternyata mengenai orang. Lam yakun ya'lamuhu, yang dia itu tidak mengetahuinya,
faqatalahu, lalu dia membunuhnya, orang tadi itu terbunuh. Baik. Wa kama law tadahwara qitarun aw sayyaratun aw saqatat ta'iratun li khalali tari'in lam yakun bil imkani talafihi fatasabbaba an hadhihi tadahwuri wasuquti qatlur rukabi. Atau kama, ya, sebagaimana lau tadahwar qitarun, ya, qitar itu kereta api, kereta api, au sayyaratun atau mobil, au saqatat ta'iratun atau jatuhnya pesawat terbang, ya karena ada kerusakan mendadak, li khalalin tari'in, mendadak, emergency. Lam yakun bil imkani talafihi, yang tidak memungkinkan untuk menghindarinya, fatasabbaba, dan hal itu menyebabkan an hadhihi tadahwuri, kerusakan mesin, wasuquti, lalu kemudian gugur pesawat terbang itu atau kereta api atau mobil tadi, qatlur rukab, yang membunuh semua penumpangnya atau membunuh penumpangnya. Wa masyakala dzalika, dan yang semisalnya, fa inna hadhil af'alul lati hasalat minal insani aw alaihi wa in kanat laysat mimma yaqtadihi nizamul wujudi walakinnaha waqa'at minal insani aw alaihi ala ghairi iradatin minhu wa hiya laysat fi maqdurihi fa hiya dakhilatun fi dairatil lati tusaitiru alaihi. Fa inna hadhil af'al, ya, maka sungguhnya peristiwa-peristiwa ini atau kejadian-kejadian ini allati hasalat minal insan, yang dihasilkan oleh manusia. Jadi manusia sebagai subjeknya di sini, tapi dia sendiri tidak punya kuasa untuk menghindarinya. Ya, tadi ketika dia menjatuhi orang, itu kan dia, si A misalkan menjatuhi, itu dia yang subjeknya. Au alaihi, atau menimpa dia, ya, dia diombang-ambing oleh angin puting beliung tadi. Kalau pesawat terbang, ya tadi misalkan kerusakan mesin secara mendadak tadi itu menyebabkan akhirnya pilot tidak bisa lagi mengendalikan. Ya, dalam hal ini berarti dia tidak sanggup, tidak ghairu maqdurihi. Nah, lalu kemudian karena ketidaksanggupan dia mengendalikan pesawat, akhirnya lalu pesawat jatuh, lalu rukab, para penumpangnya meninggal. Nah, itu berarti alaihi. Wa in kanat laysat mimma yaqtadihi nizamul wujud, ya, meskipun itu bukan tuntutan dari sunatullah atau nizamul wujud, walakinnahu waqa'at minal insan, akan tapi itu terjadi dari manusia, au alaihi, atau mengenai manusia, menimpa manusia, ala ghairi iradatin, dan itu bukan iradah dia, bukan kehendak dia, minhu, ya, terhadap peristiwa itu, wa hiya laysat fi maqdurihi, dan dia tidak sanggup untuk itu, di luar kesanggupan dia, fahiya dakhilatun, maka itu masuk fi dairah, pada wilayah allati tusaitiru alaihi, wilayah yang dairah itu menguasai manusia. Jadi ada tusaitiru alaihi, ada yusaitiru alaiha. Nah, yang jebran atau musayyar itu istilahnya tusaitiru alaihi. Kalau mukhayyar itu yusaitiru alaiha. Fahadhil af'alu kulluhu allati hasalat fid dairatil lati tusaitiru alal insan. Maka peristiwa-peristiwa ini, kejadian-kejadian ini semuanya yang dihasilkan pada wilayah yang menguasai manusia. Jadi zona atau wilayah itu yang menguasai manusia, hiyallati tusamma qada'an. Itulah yang disebut dengan sebagai qada' atau ketetapan dari Allah. Li'anallahu wahdahu alladzi qadahu, karena Allah sajalah yang menetapkannya. Walidzalika la yuhasabul abdu, ya, yuhasabu dibaca majhul. Oleh karena itulah tidak dihisab seorang hamba ala hadhil af'al, karena peristiwa atau kejadian ini, mahma kana fiha min naf'in aw dharrin aw hubbin aw karahiyatin bin nisbati lil insani. Mahma, meskipun, kana fiha, padanya itu ada manfaat atau mudarat atau sesuatu yang dicintai atau sesuatu yang dibenci berdasarkan
apa yang dinisbatkan oleh manusia. Jadi manusia itu menilai ini bermanfaat atau mudarat, membahayakan. Itu menurut penilaian dia. Ya, menurut kacamata dia. Oh, ini kecelakaan, berarti itu mudarat. Meskipun di kacamata Allah bisa jadi berbeda. Ya. Atau dia menyukai sesuatu, ya hubbun, menyukai sesuatu yang menurut kacamata manusia, meskipun di kacamata Allah bisa jadi berbeda. Atau dia membenci sesuatu, menurut kacamata dia, meskipun dalam kacamata Allah bisa jadi berbeda. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an tahubbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ai mahma kana fiha min khairin wa syarrin hasabat tafsiril insani laha, ya. Yaitu manusia memandang itu baik atau buruk sesuai dengan tafsiran manusia terhadap peristiwa itu. Laha terhadap af'al atau peristiwa itu. Wa in kana Allah wahdahu ya'lamu syarra wal khaira fi hadhil af'al, meskipun ya wa in kana Allah sajalah, wahdah sajalah yang maha mengetahui terhadap hakikat keburukan atau hakikat kebaikan pada peristiwa ini. Li anal insana la athara lahu biha, karena manusia tidak punya asar, tidak punya pengetahuan yang mendalam mengenai hal ini. Wala ya'lamu anha wala an kaifiyati ijadiha, manusia itu tidak mengetahuinya dan juga tidak mengetahui kaifiyah, ya, kaifiyah ijadiha, alasan terjadinya kejadian itu. Wala an kaifiyati ijadiha, tidak mengetahui tata cara pengadaannya, maksudnya ya hikmah Allah di balik kejadian itu. Wala yamliku daf'aha au jalbaha mutlaqan, dan manusia juga tidak memiliki kesanggupan untuk menolaknya atau meraihnya, menginginkannya secara mutlak. Walal insani ayyumina bihadzal qada'i wa annahu minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka manusia berkewajiban untuk mengimani qada ini, bahwasanya itu semata dari Allah Ta'ala. Khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Ammal qadaru, adapun al-qadar, fahuwa annal af'al allati tahsulu sawa'an akanat fi dairatil lati tusaitiru 'alal insan aw dairatul lati yusaitiru 'alaiha taqa'u min asya'a, ya, min asya'a wa ala asya'a min madatil kauni wal insani wal hayati. Adapun al-qadar itu bahwasanya, ya, sesungguhnya bahwasanya sesungguhnya perbuatan, kejadian, peristiwa allati yang tahsulu, yang terjadi, sawaun akanat sama saja apakah ia, hanya itu hamzah istifhamiyah, ya, istiwa untuk menunjukkan sama saja apakah pada wilayah yang wilayah itu menguasai manusia, tadi qada. Au dairatul lati yusaitiru 'alaiha, atau dairah wilayah yang manusia menguasainya, yang ini mukhayyar. Taqa'u min asya'a, yang itu terjadi pada benda. Dibaca asya'a karena dia termasuk isim ghairu munsharif, jadi majrurnya dengan fathah. Min asya'a wa ala asya'a, dari benda dan atas benda. Ya, tadi ya, kalau pesawat tadi itu kan mesin pesawat itu benda. Ada satu keluarga tengah malam tidur, rumahnya di pinggir jalan. Tiba-tiba ada supir tronton ngantuk, lalu kemudian dengan kecepatan tinggi menabrak rumah tersebut, meninggal semua yang ada di dalam rumah. Nah, mobil itu asya. Nah, si supir itu dalam keadaan dikuasai kantuknya misalnya. Nah, dia berarti subjeknya. Nah, yang menjadi objeknya siapa? Orang yang di dalam rumah. Nah, itu melibatkan asya. Asyanya siapa? Mobil. Yang mobil itu punya bahannya besi, yang lalu menghantam rumahnya dari kayu. Rumah kayunya hancur. Lalu akhirnya mengenai orang yang tidur di dalamnya, lalu orang yang meninggal. Nah, ini asya terhadap asya. Ya, minal asya tadi itu. Atau alal asya. Ya. Perbuatan manusia mengenai benda. Apa itu contohnya?
ya, perbuatan manusia mengenai benda. Ya tadi ya kan ini konteksnya bisa jadi yang mukhayyar maupun musayyar ya. Ya tadi ketika seorang pemburu menarik pelatuk senapannya, nah itu tarikan pelatuk itu menyebabkan mendorong peluru. Nah itu al-asya mengenai benda. Tindakan dia menarik pelatuk itu mukhayyar. Ya mukhayyar. Dia membidik burung itu mukhayyar. Gitu. Membidiknya. Nah, namun ternyata burungnya terbang, meleset, kena orang. Nah, itu musayyar. Nah, itu alal asya, ya ini pada pelatuk yang mendorong peluru. Nah, lalu peluru itu mengenai orang, itu min asya. Jadi kalimatnya harus dipahami, min asya wa alal asya. Nah, asya itu apa? Asya itu apa saja? Ya, minal madah berupa materi, baik itu al-kaun, ya, alam semesta, wal insan, wal hayah, maupun kehidupan sendiri. Wa qad khalaqallahu li hadzal asya'i khawasun muayyanatun. Sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan terhadap benda-benda ini khasiat tertentu. Fa khalaqa fin nari khasiyatal ihraqi. Jadi baca khasiyata. Allah menciptakan pada api itu berupa khasiat untuk membakar. Wa fil khasabi khasiyatal ihraqi. Dan pada papan ihtiraq. Kalau ihraq itu membakar, dan pada papan khasabah mana tadi? Pada khasab ya, pada papan khasiyatul ihtiraq. Khasiat untuk terbakar. Jadi kalau ihraq itu membakar, ihtiraq itu terbakar. Wa fisikini khasiyatul qat'i. Pada pisau itu ada khasiat untuk memotong. Wa ja'alaha lazimatan hasaba nizamil wujud. Dan Allah menjadikannya, jadi ini ada dhamir mustatir taqdiruhu pada ja'ala, itu yaudu Allah. Allah menjadikannya, itu menjadikan asya itu tadi. Itu hasaba nizamil wujud, itu tunduk pada sunatullah, la tatakhallafu, dan itu tidak berubah. Kecuali Allah mencabut khasiat itu, bahwa pisau, pedang, samurai itu punya khasiat memotong, yaitu la tatakhallaf dimanapun. Bahwa api punya khasiat membakar, itu la tatakhallaf, itu tidak berubah. Bahwa api itu punya membakar, kecuali khasiat itu ditarik oleh Allah. Misalkan pada peristiwa mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa kalau orang berjalan di air itu tenggelam, karena berat jenis air itu tidak mampu menahan beban manusia. Nah, kecuali pada orang-orang yang memberikan karomah, seperti pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah yang menyeberangi sungai Dajlah atas izin Allah Ta'ala. Wa hina yadharu annaha takhallafat yakunullahu qad salabaha tilkal khasyati. Nah itu. Dan ketika nampak bahwasanya khasiat pada benda-benda itu takhallafat, itu menyelisihi dari kebiasaan umum, istilahnya khawarikul adah, keluar dari adat kebiasaan, yakunullah qad salabaha, itu karena Allah sungguh telah mencabut khasiatnya, mencabut pada asya itu tilkal khasyah, khasiat ini. Wa kana dzalika amran khariqan lil adah. Nah, dan ini adalah amran, perkara yang khariqan, keluar dari kebiasaan. Wa huwa yahsulu lil anbiya yakunu mu'jizatan lahum. Dan itu kalau terjadi pada nabi menjadi mukjizat buat mereka. Ya, mukjizat itu untuk melemahkan lawan-lawannya. Meskipun nabi kita tidak menantang orang kafir Quraisy itu dengan mukjizat selain Quran. Jadi nabi itu menantang orang-orang kafir Quraisy itu dengan mukjizatul Quran. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa kama khalaqa fil asya'i khasiyatin kadzalika khalaqa fil insani al-gharaiza wal hajatil udwiyati. Nah, sebagaimana Allah menciptakan pada benda-benda itu khasiat, tadi itu sudah dicontohkan, demikian pula Allah menciptakan pada manusia gharaiz. Nah, gharaiz ini bagian dari ketetapan Allah terhadap manusia, bahwa Allah menginstal pada diri mereka itu ada gharizah, insting. Wal hajatil udwiyah, dan kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani. Manusia tidak bisa menghindar.
Bahwa kalau dia lapar, dia perlu makan, dia haus, dia perlu minum, ngantuk, dia perlu tidur, dan seterusnya. Wa ja'ala fiha khasiyatin muayyanatan. Ya. Dan Allah menjadikan fiha padanya, maksudnya pada gharaiz, ya, gharaiz itu jamaknya ghariz, maknanya fiha, muannas. Khasiyatin muayyanatan. Jadi itu khasiyatin itu bukan majrur tapi mansub. Tapi tanda mansubnya itu dengan kasroh karena dia jamak muannas salim. Nah, sifatnya muayyanatan, betul muayyanatan karena dia mansub, tandanya fathah. Dan Allah menjadikan fiha pada gharizah dan hajatul udawiyah itu khasiat-khasiat tertentu, ka khawasil asya, sebagaimana khasiat, ya, pada benda. Fa khalaqa fi gharizatin nau, sebagai contoh Allah menciptakan pada gharizatin nau khasiatul mailil jinsiyyi, khasiat untuk condong kepada lawan jenis. Laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki, itu normal. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Yang enggak normal itu laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Adam suka dengan Bambang, ya. Hartini suka dengan Wati. Itu aneh. Wa fil hajatil udwiyati khasiyatun kal ju'i wal atashi wan nahwuhuma wan nahwihima. Itu ada sedikit koreksi, ya. Dan pada kebutuhan jasmani, hajatul udwiyah, itu ada khasiat. Ya, khasiat seperti apa? Lapar, haus, dan semisal dari keduanya. Wa ja'alaha lazimatal hasaba sunnatil wujud. Dan Allah menjadikannya itu terikat sesuai dengan ketentuan sunnatullah, ya, sunnatil wujud. Fahadhil khasiyatul muayyanatul lati awjadaha Allah subhanahu wa ta'ala fil asya'i wa fil gharaizi wal hajatil udwiyatil lati fil insani hiya allati tusamma al-qadar. Nah, jadi khasiat-khasiat ini, fahadhil khasiat al-muayyanah, yang tertentu, allati yang awjadaha Allah adakan ia fil asya, pada benda-benda seperti pisau untuk memotong, api untuk membakar, papan itu terbakar, fil gharaiz, dan wafil gharaiz, begitu pula dalam ghariza, baik gharizatul na'u, gharizatul baqa, gharizatul tadayyun, wal hajatul udwiyati, begitu pula pada kebutuhan jasmani, allati fil insan, yang ada pada manusia, hiya allati tusamma al-qadar, itulah yang dinamakan dengan al-qadar. Li'anna Allah wahdahu huwallazi khalaqal asya'a wal gharaiza wal hajatul udwiyati qaddaraha fiha khawasaha. Karena Allah sajalah wahdah, sajalah dia yang menciptakan benda-benda, kemudian juga gharizah, kemudian hajatul udwiyah, dan Allah juga yang menetapkan kadar padanya, khasiat-khasiatnya. Jadi Allah ciptakan bendanya, Allah ciptakan kadarnya. Allah ciptakan khasiatnya. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan juga kadarnya, yaitu gharizah dan hajatul udwiyah. Wa min huna kanatil af'alul lati taqa'u fi dairatil lati tusaytiru 'alal insani minallahi khairan aw syarran. Wa min huna, dari sini adalah perbuatan-perbuatan yang terjadi, taqa'u terjadi, fi dairatil lati pada wilayah yang menguasai manusia, minallah itu dari Allah, baik khairan au syarran, baik itu dipandang khair di kacamata manusia ataukah syar dalam kacamata manusia. Wa kanatil khasiyatul lati wujidat fil asya'i wal gharaizi wal hajatil udwiyati minallah. Atas dasar ini adalah khasiat yang diadakan pada benda, pada gharizah, pada hajatul udwiyah, minallah, itu dari Allah, sawa'an intajat khairan am syarran. Ya, sama saja apakah keberadaan benda itu menghasilkan sesuatu yang dianggap baik atau menghasilkan sesuatu yang dianggap buruk. Api misalkan membakar rumah, maka dianggap buruk karena terbakarnya rumah. Nah, dari sisi api punya khasiat untuk membakar, yang lalu membakar rumah, itu Allah yang tetapkan. Itu takdir, qadarnya Allah, ketetapannya Allah. Maka manusia tidak akan dihisab tentang kemampuan api untuk membakar rumah. Tapi manusia akan dihisab nanti, kenapa inya mencucul rumah orang lain. Nah, itu mukhayyar, pilihan dia. Begitu pula bahwa kalau
ada orang punya gharizatun nau, lalu dia akhirnya senang dengan lawan jenis, itu takdirnya Allah, ketetapan, qadar yang Allah tetapkan. Manusia tidak bisa menolak. Nah, tapi Allah juga tentukan syariat, turunkan syariat, menjelaskan kalau menyalurkan hajatul udawiyah dengan hajat gharizatun nau dengan cara ini dibolehkan, ya. Kalau dilanggar maka itu syar. Ini dilarang, maka dibolehkan, kalau dilakukan itu berarti khair. Maafnya, kalau ini syar, ini dilarang, kalau dilanggar berarti itu syar. Nah, itu dari sisi memilihnya itu mukhayyar. Tapi dari sisi bahwa Allah menginstal gharizatun nau pada diri manusia sehingga manusia cenderung kepada lawan jenis, itu ketetapannya Allah Ta'ala. Ya. Wa min huna kanat li zaman alal muslimi ay yu'minah bil qada'i khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Dari sini maka li zaman wajib, mestilah seorang muslim itu mengimani bahwa al-qada, ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Baik itu dianggap baik maupun dianggap buruk dalam kaca manusia itu semata dari Allah Ta'ala. Yang tadi peristiwa-peristiwa khusus ya. Ya'taqida anna al-af'al al-kharijata an nitaqihi hiya min Allah Ta'ala. Yaitu dia meyakini, mengiktikadkan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang keluar dari kemampuan dia itu dari Allah Ta'ala. Wa ayyumina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Begitu pula dia wajib mengimani bahwa al-qadar, yakni khasiat pada benda maupun pada manusia, meski apakah itu dipandang baik ataukah dipandang buruk, itu minallahi ta'ala. Ayya'taqida bi anna khawasal asya'i al-mawjudati fi tabbaiha hiya minallahi ta'ala. Yaitu tafsir ya taqida, dia dibaca ayat taqida karena atap ke wa ayyumina, ya mansub. Dia mengiktikadkan, dia meyakini bahwasanya khasiat-khasiat pada asya yang ada pada tobaiha, pada alam, pada kondisi normalnya, hiya minallahi ta'ala sawa'un ma anta jaminha khairan am syarran. Sama saja apakah itu menghasilkan dari asya itu kebaikan atau keburukan. Jadi jangan katakan api itu buruk gitu kan ya. Karena dia punya sifat membakar. Allah yang menetapkan khasiat membakar pada api itu. Yang buruk itu kenapa api digunakan untuk membakar rumah orang atau untuk menghilangkan berkas-berkas di gedung Mahkamah Agung. Itu yang buruk. Tapi kalau untuk masak kan baik api itu. Walaysa lil insanil makhluqi fiha ayyu atharin. Dan tidak ada bagi manusia sebagai makhluk padanya memiliki pengaruh, tidak memiliki pengaruh apapun, ayyu atharin. Tidak punya pengaruh sama sekali dalam hal menentukan khasiat-khasiat pada asya, sebagaimana juga tidak punya asar atau pengaruh dalam terjadinya peristiwa-peristiwa khusus di luar sunatullah dan di luar kemampuan manusia tadi. Ya, itu yang disebut dengan al-qada. Fa'ajlul insani fa'ajalul insani wa rizquhu wa nafsuhu kullu dzalika minallah. Maka ajal manusia, yakni tempo batas akhir hidup manusia, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa rizquhu, rizkinya ada Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada orang yang dia kehendaki dan Allah juga sempitkan rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Wa nafsuhu, dirinya, jiwanya, kullu dzalika minallah. Semua itu dari Allah. Kama annal mailal jinsiyya wal maila litamallukil mawjudi fi gharizatayyin nau'i wal baqa'i. Sebagaimana sungguhnya pada diri manusia ada kecenderungan terhadap lawan jenis dan kecondongan untuk memiliki harta benda, memiliki tamalluk, memiliki harta benda, kekuasaan, jabatan, khususnya al-mawjud yang itu ada fi gharizatai, pada dua gharizah, yakni gharizatun nau' dan gharizatul baqa. Gharizatun nau' mazharnya, penampakannya adalah al-mailul jinsi. Kalau gharizatul baqa mazharnya, penampakannya adalah hubbut tamalluk, cinta untuk memiliki sesuatu, senang memiliki sesuatu, rumah, kendaraan, ya mobil, pangkat, jabatan, khususnya. Wal ju'a wal atasa al-mawjuda fil hajatil udwiyati kulliha minallahi ta'ala. Begitu pula rasa lapar, rasa haus yang ada
sebagai wujud dari hajatul udwiyah. Semuanya dari Allah Ta'ala. Jadi jangan kecam rasa lapar. Ya lapar itu ketetapan Allah. Ya, khasiat yang Allah tetapkan. Itu bagian dari qadar, ketetapan Allah. Haus itu juga qadar dari Allah. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.